Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in radhiyallahu anhu wa ahli syahid syahid muslimin khusfil ahad rahim. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil wa nakhul badi'in wa tuhal 'alaihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi annahu yaftahu 'ala ummatihi ma arahu Allahu lahu min masyalikil ardi wa magharibiha. Wa bi annahu wa ikhbarihi iku atafatan mriku. Lan beritane Kanjeng Nabi tentang sak temene kelakuan bahwasanya iku yuftahu bakal dibuka ala ummatihi ing atase ummate Kanjeng Nabi. Apa yang dibuka? Sesuatu arah kang wis memperlihatkan menampakkan hu ing ma sapa Allah Gusti Allah diperlihatkan ditampakkan lahu maring Kanjeng Nabi. Apa itu? Min masyalikil ardi wa maghribiha, saking arah wetan lan arah kulone. Artinya apa? Bahwa umat Kanjeng Nabi bakal menguasai dunia mulai dari timur barat, dan itu insya Allah terjadi. Besok suatu saat umat Islam akan menguasai dunia karena Kanjeng Nabi sudah menghabarkan. Wa bi anna kunuza Kisra lan berita kelawan sak temene gedhong utawa kekayaan Raja Kisra iku tungfiku bakal membelanjakan huha ing kunuzu Kisra apa sapa umat Kanjeng Nabi fisabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah. Kekayaan kerajaan Kisra, kerajaan Raja Kisra itu betul-betul akan diinfakkan, digunakan, dibelanjakan oleh umat Kanjeng Nabi, dan itu terjadi. Wa bi annahu lan berita sak temene Kanjeng Nabi iku ya khaufu mengkhawatirkan sapa Kanjeng Nabi ala ummati menimpa terhadap umatnya. Apa yang mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan apa? Ma'ing sesuatu yuftahu kan bakal dibuka apa malahu untuk mereka. Kanjeng Nabi itu punya khawatir luar biasa terhadap umatnya bahwa ada sesuatu yang dibuka untuk umatnya. Jadi umatnya itu dimanja tentang sesuatu itu. Kanjeng Nabi justru khawatir. Apa sesuatu itu yang Kanjeng Nabi mengkhawatirkan umatnya dimanjakan dengan sesuatu itu? Min zahratil hayati dunya, berupa perhiasan kehidupan dunia, kegemaran dunia, emas, berlian dan sebagainya. Ini yang dia khawatirkan Kanjeng Nabi, umatnya tergoda ini. Dan ternyata kan betul. Banyak umat Islam yang tergoda dengan zahratil hayati dunia. Jadi luar biasa. Wa bi anna khazaina Faris lan berita sak temene khazain gedung kekayaan wong Parsi, orang Persia, Paris, warumilan orang Romawi iku tuftahu bakal dibuka, ditaklukkan dalam hati ummati untuk umat Kanjeng Nabi. Bahwa Kanjeng Nabi beritakan kekayaan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi akan dibuka, taklukkan oleh umat Islam. Dan itu betul, kekuatan Romawi dikalahkan garis Islam. Wa bi anna Suraqah lan berita sak temene Suraqah bin Malik
orang yang pernah mengejar-kejar Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi hijrah, lalu si numpak jarannya ambles padahal lemah batu loh, orang yang pasir yang bebatuan itu sikile jaran ambles langsung tiba bedal-bedal itu jarane ngamuk-ngamuk ngoten niku. Arepe dijak mengejar Kanjeng Nabi gak gelem dipaksa, ngamuk-ngamuk akhirnya ambles. Akhirnya berkali-kali itu dan akhirnya tobat dan pada akhirnya Suraka ini masuk Islam. Nah ini wa bi anna Suraka dan berita saking Kanjeng Nabi sak temene Suraka bin Malik radhiyallahu anhu iku bakal dipakai gelang siwa Kisra ing gelang ing pira-pira gelange raja Kisra. Wah iki besok Suraka bakal memakai gelang daripada raja Kisra. Sok menang. Ternyata apa? Ternyata gelange raja iki ceblok. Akhirnya dipakai oleh apa jenenge Suraka. Orang menduga bahwa Suraka seakan-akan akan menjadi raja tiba-tiba terima nemu apa jenenge gelang. Ada yang mengatakan kopiah apa jenenge mahkota. Jadi wa bi anna Hasan lan berita sakmene Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yuslihu bakal mendamaikan siapa Allah Gusti lebih sebab Sayyidina Hasan mendamaikan baina fi'ataini antara dua golongan azimatain yang besar minal muslimin saking wong Islam. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan besok kalau ada dua kelompok besar umat Islam bertikai dan yang mendamaikan adalah Sayyidina Hasan dan ternyata betul. Siapa itu? Yaitu dua kekuatan saking kelompok Sayyidina Husain adik sendiri dengan Muawiyah. Dan akhirnya Sayyidina Husain itu terpenggal kepalanya dan melihat sejarah itu luar biasa. Itu yang mendamaikan Sayyidina Hasan. Wa bi anna Sa'ad bin Abi Waqqas lan berita saking Kanjeng Nabi sak temene Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu iku sayukhallafu bakal dijadikan khalifah. Kanjeng Nabi mengatakan besok Sa'ad bin Abi Waqqas akan dianggap menjadi khalifah hatta yang tafi'a sehingga mengambil manfaat atau mengambil manfaat bihi terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas sapa kuamun pira-pira kaum. Di kaum sangat diuntungkan dengan khalifah Sa'ad bin Abi Waqqas wa yadurulan membahayakan merasa bahaya bihi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas sapa akharun orang lain. Rival politiknya merasa dirugikan sementara yang pro dengan beliaunya ini adalah merasa diuntungkan. Biasa politik itu ada pro kontra, sijine pro 02, sijine 01. Tapi 02 itu gak tahu kan? Apa 02 itu? Cepat. Yes. Wa bi anna Najasyi lan sak temene Raja Najasyi iku mata akan meninggal dunia sapa Najasyi yaumakum ing dalam dina kalian hadakan iki. Wa huwa utawi Raja Najasyi iku bil Habasati ada di daerah Habasah di negaranya sendiri Ethiopia. Kanjeng itu mengatakan besok Raja Najasyi meninggal dunia dalam keadaan masuk Islam dan beliau meninggal di negaranya sendiri dan itu terjadi dan akhirnya sholat gaib pertama kali yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah sholat gaib Kanjeng Nabi terhadap Raja Najasyi. Wa bi an Aswad al-Anasi lan berita saat temen Aswad al-Anasi iku kutila terbunuh sop Aswad al-Anasi terbunuh lailatakum pada malam kalian hari ini. Wawa sedangkan mereka iku bil Yamani ada wawa sedangkan Aswad al-Anasi iku bil Yamani ada di Yaman. Kanjeng Nabi mengatakan besok Aswad Anasi akan meninggal dunia malam ini juga. Malam ini juga
Aswad al-Anasi meninggal dunia. Padahal Kanjeng Nabi di Madinah. Kemudian Aswad al-Anasi di Yaman. Dan terjadi kok ya Kanjeng Nabi ya. Wa bi annal muslimin dan berita saking Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya orang-orang muslim iku yuqatiluna bakal memerangi sapa kaum muslimun at-turka Turki. Dan itu terjadi, kaum muslimin menaklukkan Turki, akhirnya terjadi Khalifah Turki Utsmani itu yang sangat terkenal. Bahkan kemajuan Islam itu ya dari Turki ini. Bahkan sampai sekarang Turki itu banyak asar Kanjeng Nabi, bekas-bekas Kanjeng Nabi itu banyak yang di museum Turki. Orang Turki itu sihor uyun kan cilik-cilik sipit-sipit mripate. Aradul wujuh ombo wajahe. Mripate cilik ombo wajahe. Nek wedok piye bedene wong. Zalfal unuf pesek irunge. Wong apa? Turki. Wa bi annal Yaman itu. Wa bi annal Yaman lan berita saya Kanjeng Nabi sak temen negara Yaman iku tuftahu bakal ditaklukkan alaikum untuk kalian. Yaman akan ditaklukkan oleh umat Islam dan terjadi betul. Wasama dan negara Syam, Yaman, Syam, wal Irak dan negara Irak akan ditaklukkan umat Islam dan ternyata benar sampai sekarang Irak, Syam, Yaman itu dikuasai oleh Muslim. Wa bi annal muslimin lan berita saya Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya orang-orang muslim apa itu ya jin iku yujanduna dibuat pasukan, dijadikan pasukan salah satu tasnatin kelawan 3 kelompok pasukan artileri batalion 3 batalion. Jundun bil Yaman, yang jundun rupane 1 batalion bil Yaman ada di Yaman, wa jundun dan yang 1 batalion di Syam, wa jundun bil Irak. Dan ternyata betul itu terjadi betul. Wa bi annahum berita saking Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya mereka kaum muslimin iku yaftahuna bakal menaklukkan sapa muslimun Misra ing apa iku negara Mesir. Ardon yaiku bumi yurkaru kang disebut fi dalam bumi apal Qirat. Nah ini fastausu mongko padha wasiat sira kabeh bi ahliya kala penduduk Mesir khairon ing kebagusan. Fa innalahum warna sak temene iku lahum bagi mereka yang umat mereka itu orang kaum Mesir ada Zulkifli itu zimmatan ana tanggungan warahiman lan ana sanak kerabat. Sebab hubungane kali orang Arab Mesir kali niku Arab niku ada hubungan sanak kerabat. Sebab biyen itu di antara putra-putra Mbah Nabi Ibrahim itu ada yang berada di Mesir. Wa bi anna Uwaisan al-Qarani lan berita saya Kanjeng Nabi bahwasanya Uwais al-Qarani iku yakdumu bakal rawuh sapa Uwais al-Qarani alaikum mengatasi sira fi amdati ahli Yaman ing dalem aweh kanugrahan memberikan pertolongan bantuan terhadap penduduk Yaman. Itu diberitakan bahwa besok ada Uwais al-Qarani akan membantu orang-orang penduduk Yaman dan terjadi betul. Cirine Uwais al-Qarani karena ana sapa Uwais, karena ana iku bihi pada Uwais apa sing ana barasul belang. Biyen iku Uwais al-Qarani belang awake 10 tubuh belang. Fabaria mongko waras apa belang minggu saking apa jenenge iku mau fabari amangka waras sapa iku Uwais al-Qarani minggu saking belange illa qadra dirhamin kecuali sak apa iku gedene dhuwit dirham, dhuwit bendong bunder
teng gurine mriki niku apa jenenge niku wau mboten ila faqat dimamaka rawuh lah sapa jenenge Uwais Al-Qarani di Yaman. Kadzalika kali kaya mongkon-mongkono ada gelang di punggung sebesar apa jenenge mau kue dirham mendatangi ala Umar ing atase Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi nanti Kanjeng Nabi koyo yo seru lah wong turun terjadi sudah diberitakan oleh Kanjeng Nabi. Wa bi anna taifatan lan berita saya Kanjeng Nabi sak temene suatu golongan min ummati sang umatnya iku qaimuna bakal menegakkan alal haq ing atase kebenaran. Besok kelompok umat Islam kata Kanjeng Nabi akan selalu menegakkan kebenaran qahirinal aduhim, mereka memaksa musuh-musuhnya hatta ya'tiyahu hingga datang kepada mereka apa amrullah keputusan atau perkara Gusti Allah wahum sedangkan mereka taifah min ummatihi kelompok dari umat Kanjeng Nabi iku kadzalika seperti itu ya apa tegak lurus menegakkan berjuang di jalan Gusti Allah menegakkan kebenaran. Kira dikatakan, ya Rasulullah, wa ainahum, wahai Rasulullah, wa aina di mana hum mereka itu orang-orang umat panjenengan sing menegakkan kebenaran itu dari mana? Qala jauh sapa iku mau. Ada di mana maksudnya? Ada di negara mana? Qala jauh sapa Kanjeng Nabi bi Baitul Maqdis ana ing Baitul Maqdis lho niku sampai sekarang Baitul Maqdis iki dikuyok-kuyok. Wa bi annan nasa lan berita sang Kanjeng Nabi sak temene banyak orang iku wa bi annan nasa lan sak temene orang iku yang turuna akeh wong suku Arab banyak orang yang datang di negara Arab termasuk Madinah. Wal ansor lan lawan sak temen sahabat ansor iku yakiluna sithik berkurang. Sahabat ansor yang merupakan penduduk asli Madinah niki berkurang terus. Ya niki. Sementara Madinah kedatangan orang dari luar. Sementara penduduk asli semakin lama berkurang sampai sekarang ini. Hatta yaqulu sehingga ana sapa iku Anas iku kan milhi kaya dene uyah fitoami ing dalam pangan menguasai. Dadi macam-macam terus kena uyah tek ku sing ketok uyah wasim kabeh. Begitu juga walaupun bagaimana Madinah penduduk asli gak tampak, yang tampak itu pendatang. Falam yazal maka terus menerus apa urusan mereka yakni Anas iku yatabaddadu berpisah-pisah hatta lam yabqa sehingga tidak tersisa lahu bagi mereka apa jamaah ke persatuan. Wa bi anal ansor lan berita sak teman sahabat ansor iku yaquna bakal ketemu sahabat ansor ba'dahu ing dalam sakwuse Kanjeng Nabi, yakni sausé sedone Kanjeng Nabi menemui atharotan ing kesulitan. Kanjeng Nabi sudah memprediksi besok sahabat Ansor akan mengalami banyak kesulitan. Wa bi anna Ammar lan berita saya Kanjeng Nabi bahwasanya Ammar bin Yasir ikut takutulu membunuh padanya siapa al-fi'atul baghiyah kelompok pemberontak. Kanjeng Nabi sudah memprediksi besok Ammar bin Yasir akan meninggal dunia dibunuh oleh kelompok pemberontak. Fakotalan maka membunuh siapa namanya Ammar bin Yasir siapa ashabu Muawiyah bolo tentaranya Muawiyah. Loh itu karena ketika itu Ammar bin Yasir berada di kelompoknya Sayyidina Husain. Wa bi anna hadhil ummah lan berita saya Kanjeng bahwa sesungguhnya umat ini umat Kanjeng Nabi iku satafariku akan terpecah-pecah. Sop umat Kanjeng Nabi ala talatin ing atase 3 wa 70 lan 70. Kanjeng Nabi sejak awal sudah mendahulukan nek umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan. An-najiyatu utai kelompok yang selamat dari 73 itu
iku firqatun wahidatun, kelompok yang satu saja di antara 73 kelompok sing selamat iku lho mung sitok. Lah sing 72 gak selamat kabeh. Sinten Kanjeng Nabi sing selamat iku? Wa hum utawi mereka kelompok sing selamat iku ahlus sunnati wal jamaah aswajasen. Sentel kantor. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu menjunjung tinggi sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Termasuk sunnahnya sahabat adalah azan Jumatan loro. Niki terawih 20 jamaah dua-dua. Kalau sahabat itu terawih 4 8. Terawih jenenge terawih 4 apa jenenge 8 dengan apa 4-4-3 kaya klub bal-balan 4-4-3. Ini dulu. Lah nek dirase pengajiane Habib Umar. Lah jenengan dari sing pundi? Habib Umar, lho nek kalau kula nggih kalih dosa. Kok mboten dilakukan ngene lho. Nek ternyata bisa akad iku sing bener iku 20 kan pas. Kan gitu. Lah nek sing 8, nek sing ternyata sing bener 20 nek golek tambahan kondi. Lah nek sing bener 8 ternyata yang bener 8. Enggak, kok aku nglakoni 20 kan iki sesuk iki. Iku jawabe Habib Umar iki guyonan tapi guyonan maton. Pas. Jadi itu sudah diberitakan oleh Kanjeng Nabi bahwa umatnya akan pecah 73 golongan. Kabeh masuk neraka, sing siji sing selamat kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Mereka orang-orang kelompok golongan yang selalu menghidupkan sunnah Rasul dan menghidupkan sunnah para sahabat. Wa bi annahu lan bita sak temene kelakuan berita saya Kanjeng Nabi bahwasanya itu saya pun bakal terjadi di antara umat Islam, umat Kanjeng Nabi. Apa kita lalu perangan? Kanjeng Nabi sudah memprediksi besok umatku akeh sing perang satu dengan yang lainnya. Ini sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi dan ternyata betul. Wa bi annahu lan kelawan sak temene kelakuan berita saya Kanjeng Nabi bahwa sak temene kelakuan iku saya rujuk bakal apa jenenge iku mau keluar akhir zaman. Sapa sing keluar dajjaluna pira-pira dajjal kadzabuna kan akeh goroe. Wah, nek dajjal iki luar biasa sadis bengis. Dia kayak wong ISIS ini loh. Dajjal bisa jadi ISIS itu dajjal ngakuni Islam tapi materi wong Islam ae gitu. Modele padha bengis. Kejem. Gampang materi wong. Dadi nek nang gone Riyadhus Shalihin niku dawe Kanjeng Nabi cirine dajjal iku pokok gak gelem manut dhewe pateni. Ngono. Jangan-jangan barane Wahabi ku ya dajjal karena mereka bengis. Siapapun yang tidak sama dengan mereka pateni. Mungkin itu. Rival politik kok rival politik karo wong Wahabi wis ngalah macam. Makanya jangan dibantu kalau di Indonesia ada kelompok-kelompok partai-partai kok ada hubungan dengan Wahabi, jangan dibantu, jangan di apa jenenge didukung. Oh bahaya. Indonesia sama Wahabi orang tentrem katakan ini. Ya, pokok ning Indonesia sama Wahabi. Urip gak aman gini. Perang Pak Indonesia akhirnya kaya Timur Tengah. Makanya wis ngene iki. Sing akeh wong kok Indonesia NU, dunia kok dikuasai NU aman. Iki wis berapa? Ada 90 berapa pengurus cabang NU di luar negeri. Alhamdulillah. Jadi akan keluar besok
tukang menggoda imane wong. Ada Dajjal iku ngomongnya mandi, jalur apa turuti sampai. Tapi nek gak manut jangan pertahankan, langsung dipenggal. Tapi sampai tahan ngono ya insyaallah aman. Wa bi anna ulan bita sak temene kelakuan iku satakhruju bakal keluar apa narun geni min ardil Hijaz saking bumi Hijaz. Besok akan ada semburan api dari Hijaz. Ini dan itu ternyata apa? Minyak. Dan sekarang di daerah Hijaz itu kan ya termasuk Hijaz itu Mekah, Emirat Arab dan lain sebagainya itu kategori negara-negara yang banyak minyak. Ternyata yang dimaksud an-najis itu adalah minyak. Sebab itu negaan menjadi semburan api yang gede. Wa bi anna ulan nasa temen kelakuan iku saya dabu bakal hilang. Apa sih hilang? Al-amsal orang-orang baik. Fal-amsal nuli orang yang baiknya di bawahnya menangasi di antara orang. Besok itu nyuwun sewu. Akhir zaman kata saya Kanjeng Nabi. Wong sing apik-apik iku semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Wa yataqarrab bulan cedhek apa zaman mongsone. Mongsone antara hilang satu ulama satu hilang dengan yang satunya itu enggak suwe. Kadang satu hari ulama sing gak ono banyak. Lho niku orang sing apik-apik lho niku banyak berkurang. Wayu bakal dicabut apa ilmu dengan adanya ulama disedoli, maka Allah mencabut ilmu. Lho ngoten. Makanya sampeyan gak gelem ngaji ilmune ulama entek ngalamat kiamat. Pokoknya jono wong gelem ngaji model ngeten iki. Gelem ngaji Al-Quran, gelem ngaji hadis, gelem ngaji ilmu-ilmu para ulama, itu kiamat gak sido-sido. Makanya begitu kita membuat ngeten-ngeten berarti kita itu sebenarnya membentengi kiamat sebenarnya. Hah? Iya. Lho niku. Lho ngene niku. Gak percaya ya urusanmu. Jadi bermuncul para ulama itu berarti mengganjar datangnya kiamat. Tapi tenang aja, kiamat itu suwe, asli suwe. Sebab ngenteni tekone Dajjal. Dan dianggap Dajjal itu adalah seperti orang-orang ISIS wa ala alihi washabi ajmain. Maka tinggal menunggu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu besok tekone saka Blitar daerah Pondok. Pinggir gunung. Jenenge diganti Jaidin. Cirine senengane kucing. Besok sing arek-arek dadi bojone Zaidin, Mbak gelem dadi bojone mulya, Mbak. Beneran diukir. Digambar. Oh, Zaidin ahli gambar. Sayangane Pak Kocin iki. Zaidin ahli gambar. Makanya ngomongin barang model kayak gambar. Wayuk batu an ilmu dicabut. Lah, Agus kalau mencabut ilmu itu orang kok tiba-tiba mau goblok orang. Tiba-tiba stroke nih orang itu bisa jadi. Nah, itu. Tapi cara Allah menghilangkan mencabut ilmu itu dengan cara mendapatkan ulama. Nah, ini. Watadhal bakal muncul opal fitanun fitnah wal harajulan piro-piro penipuan. Banyak terjadi fitnah dan banyak terjadi penipuan. Dari sekarang terbukti. Fitnahnya apa? Corona. Loh ini fitnahnya corona. Uang jamaah gak oleh, kumpul-kumpul gak oleh, salaman sunah rasul gak oleh, sholat sekuduran pun gak oleh, kudu wonten sosial
jaga jarak, distancing, physical distancing. Oh iya. Loh niku. Padahal mestine kanggo sempurnane salat itu yo kudu rapet kan ngono. Alhamdulillah nek badhe dipakai, badhe nur hutan iki ono gange ya. Oh, ono ning gone ndi? Wingi ning Al-Kahfi. Endi wingi? Pandian pas subuh lewat. Waduh panggah rapat kula tanwat. Mriki mboten anu, mboten jaga jarak, mboten usum Ustaz. Mboten usum. Masyaallah. Panggah biasa, Jumat yo biasa. Ya ana tulisane sing lara dilarang budal masjid. Lah nek lara ora dilarang di masjid. Lah nek pancene takdiri mati di masjid. Masa panggah dilarang, panggah budal. Mati masjid itu apa ya? Mati masjid kok dilarang iki piye ya? Yo tak terang wong nek jumlah bulan masjid insyaallah aman. Dijaga dari virus corona. Fitnah itu virus corona sekarang. Dan terjadi penipuan, penculikan, nah, termasuk menculik hati seseorang. Wa bi anna khilafata, lan berita sing Kanjeng Nabi bahwasanya khilafah, pemerintahan sistem khilafah. Ba'dau sesudah Kanjeng Nabi iku talatuna sana, hanya berlaku 30 tahun, tok habis itu tak bisa wis. Makanya ngotot PKS harus mengadakan khilafah Islam yang di Indonesia. Alah, gombar raiso, kalah kalau takdir, kalah kalau pengetahuan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan 30 tahun tok. Habis itu tidak ada khilafah. Habis khilafah waktu mataku numulkan, kemudian ono apa pemerintahan iku khalifah numulkan berubah kerajaan. Mari ngono ganti kerajaan. Pakanat mongko ono apa pemerintahan iku kadalika seperti itu. Kerajaan fi muddatil Hasan bin Ali sampai pemerintahnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi setelah itu tidak ada khilafah Islamiyah, itu tidak ada. Nah sekarang Wahabi ngotot membuat khilafah Islamiyah itu menantang kalau dawuh Kanjeng Nabi. Kan ngerti ya Kanjeng Nabi wis dawuh ngene. 30 tahun tok khilafah itu. Halo. 20 tahun tok wis lewat zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat sampai mari mono ganti ya entah itu khilafah papat itu habis itu khilafahnya berkurang wis mari mono dadi kerajaan sampai kerasa itu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa qala dawuh sapa itu wis bagian dari mukjizat Kanjeng Nabi. Wis disabdo karo Kanjeng Nabi nek umur khilafah mung 30 tahun. Mane kaya apa bahas Indonesia iki wis ngene iki negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Pancasila apa? Jaya. Apa itu? Bener jaya ya? NU di hati. Manut kiai sampai mati ya tenane lagi bukan. Sampai rapi. Sampai rapi lah. Jadi santri sampai tuwek. Alhamdulillah. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna hadzal amra satemese ikilah perkara urusan iku badaa mulai apa hadzal amr urusan Kanjeng Nabi dakwah itu memulai mau nubuwatan ing mangsa kenabian wa rahmatan esa balimane inna hadzal amra satemene ikilah perkara urusan iku badaa mulai apa hadzal amra mulai mau nubuwatan kelawan rupa kenabian wa rahmatan lan rupa rahmat. Jadi era pertama zaman Kanjeng Nabi
era agama Islam itu adalah era nubuwah dan rahmat, kenabian dan kasih sayang. Mudhun meneh mari ngono. Tsumma yakunu kemudian ana badal amr ana iku rahmatan wa khilafatan. Rahmat dan khilafah. Dan khilafah Kanjeng Nabi mengatakan cuma 30 tahun. Tsumma yakunu mulkan kemudian terjadi apa urusan pemerintahan iku mulkan berupa kerajaan adu kan apa ku akeh nyopote faulun adudun iku zegot muntahal jumu mubalah ikut bazar faul akeh mulai nyokot dengan gigiran artinya apa kuat dalam mengikuti ajaran agama Islam. Adu alaiya bin nawajib. Nah ini kerajaan tapi eksis apa ya kuat dalam berpegangan terhadap ajaran agama Islam sampai kerajaan Sayyidina Hasan bin Ali. Kemudian orang badal amru orang itu utuhan melewati batas kurang ajar. Pemerintahannya pemerintahan yang melampaui batas wajah baru tangan diktator wafasad dalam gawe kerusakan fil ummah pada umat. Kemudian pemerintahan itu berupa pemerintahan yang melampaui batas. Orang-orang pengen menguasai menguasai pemerintahan untuk mempertahankan status quo-nya. Oh itu apapun dilakukan. 5 tahun ganti menang nek, 5 tahun pilihan menang nek. Apapun untuk memenangkan dilakukan. Oh itu berarti termasuk otuan wajah barutan wafasadat fil ummah. Fakana mongko ono opal amru urusan perkara pemerintahan iku kadalika seperti itu terus sampai sekarang. Pemerintah itu kon murni 100% apik gak iso. Wis kalah karo dawuh Kanjeng Nabi. Kenek sabdone Kanjeng Nabi. Dan ini bagian dari mukjizat Kanjeng Nabi. Allah membukakan pintu gaib yang terjadi sekian tahun yang akan datang itu oleh Allah ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, besok iku umatmu ini dulu. Go. Besok umatmu ngomongnya semua di Indonesia kayak saya buat negara kayak gak tahu ketemu sampean tapi senengannya soal makan. Mungkin ini sekolah rindukan gini. Wa asbahatil al-Qur'an wa asbahatil kalimat serupanan podo utawa serupane mengkono-mengkono berita yang disebutkan tadi. Berita-berita tadi yang disebutkan Nabi falafat maka terjadilah semuanya kulluha ya semuanya terjadi semuanya. Jadi yang didawuhkan Kanjeng Nabi terjadi kabeh. Fi muddati hayatihi baik ing dalam mangsa gesane Kanjeng Nabi wa ba'da mautihi lan ing dalem sause sedone Kanjeng Nabi sing jelas betul-betul terjadi. Sing paling hebat itu mau sing cara akal gak ketemu nggih niku wau. Kabeh gak ketemu akal kabeh. Tapi sing wis iki lho apa Surakoh ngono. Surakoh iki nganggo gelange raja. Dikira wong wah Surakoh dadi raja iki. Tibake nemu gelange raja tinggal. Masyaallah. Waktu kalau sebagaimana telah menyebutkan sahabat Rasulullah SAW wadihatan hal jelas jaliyatan tegese terang benderang. Wa min halanku di antara mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu utai uliye memberitakan Kanjeng Nabi umurin lan pira-pira perkara ittala'a pirsani sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase umur fi ba'di ashabihi dalam sebagiane biro-biro sahabat Kanjeng Nabi. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi itu selalu menyampaikan sesuatu yang menimpa, yang beliau ketahui, yang menimpa pada sahabatnya, yang akan dialami oleh sahabatnya. Itu Kanjeng Nabi sudah memberitakan. Contoh ini, kali seperti dawuh Kanjeng Nabi di Thabit bin Qais pada Thabit bin Qais. Dawuh ngene, Thabit ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Ngono waget. Lho, masa Kanjeng Nabi iya. Ta'ishu bakal urip sira wae. Thabit bin Qais hamidan hale wong sing terpuji. Kamu hidupmu akan terpuji. Wa tuqtalu bakal
terbunuh sapa sira syahid dan hale mati syahid. Iki dari Kanjeng Nabi. Oh niku dan ternyata betul. Fa'asha maka hiduplah sapa Thabit bin Qais hamidan hale wong sing terpuji. Wastusyida lan dadi wong sing terbunuh atau mati syahid sapa iku mau Thabit bin Qais bil Yamamah ing dalam tanah Yamamah, dalam perang Yamamah itu fi harbi Musailamah al-Kadzdzab, dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Beliau kena pedang, kena panah, meninggal dunia. Dan Musailamah al-Kadzdzab akhirnya ketam juga. Siapa sih materi? Wahsy. Oh niki yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab adalah Wahsy. Waqala lan dawuh iki maneh. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi Utsman tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi jauh sebelumnya sudah mengatakan yang berkaitan dengan Utsman. Utsman itu ya kotalu bakal dibunuh sapa Utsman Sayyidina Utsman. Besok Sayyidina Utsman meninggal dunia karena terbunuh. Wa sedangkan utai Utsman iku yaqra'u sedang membaca al-mushaf ing mushaf dan itu terbukti. Lho ngono e. Cara saiki sing muni Kanjeng Nabi kaya ngono, mari ngono gak percaya. Alah, doblos sampeyan niku lho ngono aja saiki. Kadane para wali gak percaya. Biyen niku ngeten, teng gone Jawa Tengah niku wonten tiyang. Wonten tiyang niku nggawa sapi ngalor ngidul. Sapimu tak peke kan. Wonten waline Gusti Allah. Sapimu tak peke. Dadak murung-murung, enak aja cepat-cepat. Ora kok. Tibake sore iku mati. Ngene. Sore iku sapine mati. Andai mau diberikan wis oleh ganjaran. Iya ta? Tibake mati begitu saja. Makanya kira-kira ana wong teko kok njaluk ngene sampean. Gorene tak pake sepeda motormu. Wah no ae. Mari ngene. Lho iya temen. Mari ngene ya, ditenon wae. Lho ngene niku. Lah iki lho, ngene sing kadang-kadang gak dingerteni. Maka akhir orang tuh suudzon cuma wali kok kaya ngono. Wonten maneh. Wonten tiyang yu kan bojomu pegaten tak peke. Ngono iku gimana ngene. Mari ngono ya wali Gusti Allah sing ngene mah tambah dinyai umpamane kan lho. Akhirnya meninggal dunia bojone dewa. Cara dipegat dene atine gak nemen-nemen lorone. Akhirnya begitu ya nanti kudu ngono. Lah nek karo sejatine ya ora usah kok pegat tenan kan kanco. Nek gak ngerti, nek padha ngertine ya ngene iku mah. Nah, kadang orang ngerti yo didelok dohiri ae. Dohiri gak bener ya rasa diturut. Tengok bapak katen. Nah, enggak aja sampe. Iya desa bener. Oh, lambemu. Tapui. Aneh-aneh ngene bin melayu-melayu. Dadak bukono macam-macam jahit atau barang. Masa muni perjuangan sampai tekon dinding biar kasih dos, cari kasih tiba balik mana kalau biar perjuangan masa muriri enggak maksudnya di mau ini ku terjadi betul. Wa inna Allaha lan sak temane Gusti Allah dari Kanjeng Nabi. Wa inna Allah lan sak temene Gusti Allah iku asa ayul bisa. Muga-muga apa itu memberikan pakaian sapa Allah wa Sayyidina Utsman komisar ing gamis. Yo niku. Komisar ing gamis wa inna hum sak temene kaum iku yuriduna padha ngarepna sapa kaum khalahu ing melepat gamis dan akhirnya tetap juga gamisnya itu dipakai. Wa inna ulan sak temene kelakuan bahwasanya iku saya uturu bakal menetes opo damuhu darahnya Sayyidina Utsman. Nanti akan menetes tes ala qoulihi ta'ala sesuai jawab Allah Ta'ala
fasayakfikahumullah fasayakfika mongko bakal nyukupi ka ing sira hum saking mereka, membentengi kamu Muhammad hum saking mereka siapa Allah Gusti Allah. Fakana mongko ana apa kejadian ana iku kadzalika seperti itu, yakni Sayyidina Utsman akhirnya meninggal dunia dibunuh pas beliau sedang mengucapkan dalam sholat. Wa qala lan jawab sama Kanjeng Nabi fi rajulin tentang seseorang minal muslimin di antara orang Islam. Yuqalu dikatakan bagi rajul apa Utsman. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan pada salah seorang sahabatnya bernama Utsman bahwa yuqatilu qitalan syadidan. Yuqatilu perang sapa Utsman oleh perang qitalan bela agama Islam iki. Qitalan lawan pirang-pirang lawan apa? Qitalan teman-teman perang syadidan kabar. Besok ada umatku yang namanya Utsman. Dia adalah termasuk sahabatku yang getol oleh bela agama Islam. Nek perang temenan, tapi inau sesungguhnya dia iku min ahlina di antara penghuni neraka. Lumune wah, Kanjeng Nabi menyaksikan ada orang sahabat ini ahli perang bela agama Islam, tetapi dia akhirnya termasuk orang yang ahli neraka. Kenapa? Fakotala maka dia membunuh nafsu dirinya. Ternyata dia bunuh diri dalam perang itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia kena sabetan pedang gak mati-mati, ngerasa noloro, akhirnya bunuh diri. Jelek kau lagi. Sak berat-beratnya kena sabetan pedang nih, karena kalau sabetan cinta. Masya Allah. Kena sabetan cintanya arah itu, Masya Allah, kelopak-kelopak sampai. Babat habis. Wajah alat datangku kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lungone lho Kanjeng Nabi sudah mengatakan demikian sebelum terjadi. Makanya tenang aja Kanjeng Nabi. Wis sesuatu yang belum terjadi itu ditunjukkan oleh Allah, karena itu beliaunya tenang saja. Wajah alat datangku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ma'bad Wabisa bin Ma'bad yasalu khalitakon sopaku Wabisa gue Kanjeng Nabi anil birri tentang albir keperbuatan yang baik wal itsmi lan perbuatan dosa. Kanjeng Nabi napa sih perbuatan baik dan perbuatan dosa itu? Faqala lalu tak matur sapa Kanjeng Nabi cita tas alu anil birri itsmi cita ini baru beliau datang atau menanyakan itu. Begitu beliau Wabisa datang langsung dicomplok Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah dikasih tahu kalau Wabisa akan datang kepada beliau, nanti akan tanya kepada Kanjeng Nabi tentang al-birri wal itsmi. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak ada. Wabisa. Sampai pikir lo harus tekok masalah iki toh. Gitu Wabisa keduro. Cita teko sama sira Wabisa tas alu ali takon sira alil itsmi wal alil birri wal itsmi. Nggih Kanjeng Nabi kula badhe tangkot panjenengan tentang birri wal itsmi, ngerti sakderenge pinala. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Ali mari Sayyidina Ali wa Zubair wa Muhammad lan maring sahabat Ali Zubair dan Miqdad ngeten dawuh. Wahai Ali Zubair Miqdad idhaku budal ila raudhah Khokh maring taman Khokh. Iki daerah perkotaan nih, daerah antara Mekah Madinah. Fa inna hunaka maka sesungguhnya di sana ning raudhah Khokh itu to'inatan ada wanita yang terbunuh, yang tertusuk. Apa tertusuk itu? Ya tertusuk, kena tusukan. Maka ikut bersama wanita tadi kitabun ono surat li Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Fawajadu maka mendapati sapa Sayyidina Ali wanita tadi. Begitu terhenti suratnya dia mengingkari fa'angkara maka mengingkari sapa wanita tadi apa itu mau suratnya.
Tapi akhirnya itu akhrajat lalu mengeluarkan sementara itu ing surate min ekosiha saking gelungane. Moniku wanita kafirah. Moniku khatib niki termasuk tokoh kafir. Kalau surat akan diberikan khatib bin Abi Bakar. Akhirnya konangan kajian hari kono morone kono. Yang kono ngomong wedok sing kena tusuk. Mungkin rampok mungkin sing menusuk itu. Rampok. Terus di sana dia membawa surat untuk Khatib bin Abi Bakar. Ambil suratnya. Mau diparani gak mengakui. Ternyata akhirnya gak tahu kok mengakui dan mengeluarkan suratnya ono ing gelungane. Kanjeng Nabi yo sapa sing ngandani malaikat. Wa qala dawuh sapa kanjeng Nabi li Abi Hurairah kamar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu khina sariqa ing dalam nalikane mencuri apa setan mencuri atamro ing kurma. Ana setan nyuri kurma. Lah iki setan sing model piye? Dikatakan kepada sahabat Abu Hurairah oleh kanjeng Nabi sampaikan, tenang aja Abu Hurairah. Tahu sesungguhnya setan itu sayangmu dibakar balik. Lu sabar gak doyan. Setan ora doyan kurma. Sing nyekel kurma doyan. Tibae setan itu wanteng. Fa'ada mau kembali sapa setan. Akhirnya setan balik temenan. Bakal alam jauh sapa kanjeng Nabi li azwaji terhadap istri-istrinya. Kanjeng Nabi pernah berkata pada istrinya, wahai istri-istriku, ingat atwalukum yadan utawi luwih dawa-dawane sira kabeh apane yadan tangane. Orang yang paling panjang tangan di antara kalian istriku iku asraukum, wong-wong sing paling cepet di antara kalian apa lihakon nyusule bimaring ingsun. Besok sing cepet nyusul aku yaiku di antara istriku kamu ini sing tangane paling dawa. Kulo kulo. Tibae sapa sing fakana mongko ana. Sapa Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Ternyata wanita yang menyusul kanjeng Nabi pertama kali sausé kanjeng Nabi sedo di antara istrinya adalah Zainab bin Jahsh. Loh, dari mana orang kanjeng Nabi mengatakan atwal huyat dan atwal kunyat dan asraukunna lihaqan? Ternyata beliau itu orang kok dobo tangannya orang. Ternyata itu lihat dia karena panjangnya tangannya bisa dan roti mergo loman bayar sodako. Makanya wong loman itu jenenge tangan panjang loman. Itu bagi wong Arab tangan panjang itu wong loman. Ini tangan panjang malih. Termasuk pencuri hati. Bisa ya saya dicolong kita bahas sauwan kok. Sampai gak gelem karo aku, Mbak. Bakal bejo. Biyen iku sudah melok aku melok carane sampe sumawi wallahi yang demi Allah aku cinta kamu dan demi Allah pula kamu saya minta. Kayak so jawab ini. Mau sakit. Jadi sampai kan wis duwe. Jadi bagi arek kan duwe. Piye nek barang bodoh iki? Bodoh iki pulau buah. Sebab sumpah itu dijawab langsung sumpah. Saudara Anda. Makanya dia bojo, dia cawe kok sing pinter ini lho, disumpah gak ro, pangkat roe iso bales. Makanya paling main dia bojo goblok. Dia bojo pinter masyaallah. Biar ana ning daerah Blora nek terus ceritain bapak tua dhewe. Biar teng Blora niku wonten seorang alim kiai, dia bojo wedok alim pinter.
bendino debat, sakar pukul jimat debat, akhirnya pekatan, megah dia bujuk debat, akhirnya bilang bujuk segoblok, mantap, sampai sepuh aku bujuknya segoblok itu, sekarang bujuk ini belum ada, artinya goblok itu apa namanya bukan kok terbelakang tidak. Ya tetap berpendidikan, tetapi dia tahu posisi, karena dia tahu posisi dirinya istri, maka seolah dia goblok. Sayyidah Fatimah itu kurang apa nih? Sayyidah Aisyah, tapi di hadapan suami tetap jadi goblok. Ngono, itu jenenge wanita solihah. Harus dibujuk kudu pinter, dia bujuk gak pinter itu repot ngomong anak. Donlok nih donlok. Nilai anak sampai itu sekolah tergantung orang tuanya. Nek orang tuanya dia pinter, anak itu pinter kelihatan 100 KB. Lo segala bapak ibu. Tapi sing tuwa iku goblok, anake panggal 0. Ngarep matematika gak etos. Lho ngene. Arep matematika gak iso, bahasa Inggris gak iso. Gak duwe kanca, takoki bapak aku ora iso. Takoki ibu aku yo ora iso lele. Anake bingung wae ditulis ae. Akhirnya jawabannya I love you, I love you. Bahasa itu penting. Ini bojo kudu pinter, tapi wong itu saleh itu najan pinter ilmune dhuwur kalau di hadapan suami bangga gobloke. Sebab dia tahu posisi. Ngono. Ora kok kudu goblok enggak terpelajar ora. Repot meneh nek perlu dibojo sing pinter lho babagan head kudu pinter, gak kate muruk ngono. Ya aduh. Jadi Kanjeng Nabi ternyata betul. Begitu Kanjeng Nabi mengatakan besok di antara istriku yang paling cepat menyusul saya meninggal dunia adalah istriku sing tangan panjang. Ternyata tangan panjang di sini adalah Sayyidah Zainab karena beliau itu suka sedekah. Oleh Kanjeng Nabi dikatakan dengan panjang, tangan panjang. Wa qala dawu sama Kanjeng Nabi li Abdullah bin Salam dan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, anta 'alal Islam hatta tamuta. Maka nakadane. Anta tasirahi Abdullah bin Salam iku 'alal Islam, netepi agama Islam hatta tamuta hingga engkau meninggal dunia husnul khotimah. Maka namung ana sapa Abdullah bin Salam ku kadalika persis seperti itu kejadiannya. Wa minha ijabatu du'aihi wallahu besok iso rada ngawal-ngawal ya. Soalnya sesuatu begini ya, kenapa besok ini kan biasanya seminami yang paling cepat kan setengah wulu bisa anak terus langsung mulai pak ya setengah wulu bisa udah mengejar ini tingkat kami tanggal berapa ini kira-kira ada orang acara ya saya mulai ya saya mulai paling sama